Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini saya mau berbagi cerita pada teman-teman semuanya yang dialami seorang kakak belum lama ini. Kakak itu sudah Taiwan bertahun-tahun, kemudian pulang, akhirnya proses ke Hong Kong. Teman-teman semua, bagi kalian yang memilih job menjaga lansia, kalian harus benar-benar siap karena banyak sekali resikonya. Lansia mudah lupa. Ini yang seringkali dialami para TKW yang job menjaga lansia. Kebanyakan yang dijaga mudah lupa dan menaruh barang, ditaruh sendiri tetapi menyalahkan pembantunya. Karena lupa naruhnya, bahkan menuduh pembantunya yang mencurinya. Padahal pembantunya tidak tahu barang itu ditaruh di mana. Karena memang benar-benar pembantunya tidak tahu, sudah bilang tidak tahu, tetap saja dituduh mengambilnya. Walaupun sudah bilang tidak tahu barang itu di mana, tetap saja dituduh mengambilnya. Hingga akhirnya neneknya pun memutuskan kakak itu diinterminate. Saat itu juga kakak itu dibelikan tiket, disuruh pulang. Padahal kakak itu masih mau bekerja lagi. Tanpa bertanya kepada kakak itu, saat itu juga kakak itu dibelikan tiket, disuruh pulang. Padahal bekerja hampir saja 2 tahun. Kurang tinggal beberapa bulan lagi sudah finish kontrak. Sebelum bekerja di situ, kakak itu sudah bertahun-tahun bekerja di majikan. Sebelumnya selalu finish kontrak. Di Hong Kong, jobnya menjaga lansia. Bekerja selama 2 tahun, akhirnya kakak itu memilih pindah mencari lagi majikan. Setelah finish, bukannya pulang cuti, kakak itu langsung pindah di majikan yang baru. Di majikan yang baru juga menjaga lansia, menjaga nenek. Setiap menaruh barang, nenek itu lupa naruhnya di mana, padahal nenek sendiri yang menaruhnya. Selalu menuduh kakak itu yang mengambilnya, padahal nenek sendiri yang menyimpannya. Pada suatu hari, saat itu nenek sendiri yang menyimpan sarung bantal. Kemudian neneknya bertanya kepada kakak itu. Padahal kakak itu tidak tahu di mana naruhnya, karena memang nenek sendiri yang menyimpannya. Tetapi neneknya menuduh kakak itu yang mengambilnya. Hingga akhirnya, karena memang kakak itu benar-benar tidak tahu, nenek terus-menerus menuduh kakak itu yang mengambilnya. Akhirnya kakak itu pun diinterminate dengan alasan mengambil sarung bantal milik nenek.
Padahal kakak itu tidak mengambilnya. Hingga kakak itu gara-gara hal sepele, gara-gara sarung bantal, hingga akhirnya kakak itu pun diinterminate. Hal yang tidak terduga sebelumnya itu terjadi. Dengan tiba-tiba kakak itu diinterminate. Diinterminate saat itu juga. Kemudian majikannya bilang sama agensi. Akhirnya kakak itu pun dibelikan tiket dan tidak diberi waktu lagi untuk mencari lagi majikan. Hingga keluar dari majikan, langsung diberikan tiket, disuruh pulang. Padahal kakak itu masih ingin bekerja. Ya begitulah kalau memang tidak cocok. Walaupun hal sepele menjadi masalah besar. Dengan tiba-tiba kakak itu diinterminate. Padahal masalahnya hanyalah sepele. Ya begitulah kalau memang tidak cocok. Dengan hal sepele pun menjadi alasan untuk mengeluarkan pembantunya. Walaupun sudah sebelumnya tidak pernah berpikir itu semua akan terjadi pada kakak itu. Yang pertama, kakak itu bertahan hingga finish kontrak. Tetapi yang kedua, majikan yang kedua, kurang beberapa bulan lagi sudah finish kontrak. Kakak itu pun diinterminate. Diinterminate dengan tiba-tiba, tidak diberi waktu untuk mencari lagi majikan. Jadi teman-teman semua yang dapat majikan yang baik, sangat beruntunglah kalian, karena banyak sekali teman-teman yang kurang beruntung. Walaupun bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sebaik mungkin, tetap saja ada saja masalahnya hingga akhirnya diinterminate. Teman-teman semua yang mendapat majikan yang baik, lebih giat lagi bekerja dengan sebaik mungkin. Teman-teman semuanya tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan ikhlas, selalu bersabar, tetap semangat. Sudah sekian dulu, lain kali disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.